Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast kami bersama saya Miftahul Huda. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, penuh semangat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin setiap hari kita gunakan tetapi jarang kita pikirkan bagaimana prosesnya. Kita akan membahas tentang pembangkit tenaga listrik. Bayangkan saja, hampir semua aktivitas kita bergantung pada listrik. Mulai dari menyalakan lampu, mengisi daya telepon genggam, belajar menggunakan laptop, hingga berbagai aktivitas di rumah tangga maupun di tempat kerja. Namun, pernahkah teman-teman bertanya, bagaimana sebenarnya listrik itu dibuat? Apakah listrik langsung muncul begitu saja? Atau ada proses panjang di bawahnya? Nah, supaya pembahasannya lebih menarik, saya sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu saya Novandra Adi Fauzi dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro dengan NIM 24063025. Halo Fauzi. Apa kabar Fauzi? Halo Kak Huda, alhamdulillah saya baik. Terima kasih sudah mengundang saya. Senang sekali bisa berbagi pengetahuan mengenai pembangkit tenaga listrik. Semoga diskusi kita nanti dapat memberikan manfaat bagi para pendengar. Amin. Baik Fauzi. Langsung saja kita mulai perbincangan hari ini. Kalau kita lihat sekarang, hampir semua kegiatan membutuhkan listrik. Menurut Fauzi, mengapa masyarakat penting memahami bagaimana listrik dihasilkan? Baik, menurut saya memahami asal-usul listrik sangat penting karena listrik merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan modern. Seringkali kita hanya menikmati manfaatnya tanpa mengetahui bagaimana proses pembangkitannya. Padahal agar sebuah lampu bisa menyala di rumah dibutuhkan proses yang cukup panjang, mulai dari pembangkitan energi, penyaluran melalui jaringan transmisi, hingga distribusi ke pelanggan. Dengan memahami proses tersebut, masyarakat akan lebih menghargai energi listrik dan lebih sadar pentingnya menghemat penggunaannya. Oh, benar juga ya. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui teori, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menggunakan energi. Nah, kalau kita berbicara mengenai pembangkit listrik, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pembangkit tenaga listrik? Pembangkit tenaga listrik merupakan suatu fasilitas yang berfungsi mengubah berbagai bentuk energi menjadi energi listrik. Energi tersebut bisa berasal dari air, panas, bumi, sinar matahari, angin, gas alam, maupun bahan bakar lainnya. Walaupun sumber energinya berbeda-beda, tujuan akhirnya tetap sama, yaitu menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Pada umumnya, energi awal akan digunakan untuk memutar turbin kemudian menggerakkan generator sehingga menghasilkan arus listrik melalui prinsip elektromagnetik. Oh, berarti bisa dikatakan bahwa generator merupakan jantung dari sebuah pembangkit listrik ya Fauzi? Ya, betul sekali. Hampir semua pembangkit listrik menggunakan generator sebagai alat utama penghasil energi listrik. Oh, baik, mungkin kita lanjut ke topik selanjutnya ya Fauzi. Oh, apa saja jenis pembangkit di Indonesia? Mungkin ya, yang sering kita kenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, apakah semua potensi tersebut bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik? Tentu bisa. Indonesia memiliki banyak jenis pembangkit. Yang pertama itu ada PLTA yang memanfaatkan air. Yang kedua, PLTU yang menggunakan batu bara untuk menghasilkan uap. Yang ketiga ada PLTG yang memanfaatkan gas alam. Yang keempat, PLTD yang menggunakan mesin diesel. Yang kelima yaitu PLTD yang menggunakan angin. Yang keenam PLTS yang memanfaatkan sinar matahari. Serta PLTP yang memanfaatkan panas bumi. Setiap pembangkit memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalnya PLTA sangat ramah lingkungan tetapi membutuhkan sungai dengan debit air besar.
PLTS sangat bersih, namun produksinya dipengaruhi cuaca. Sedangkan PLTU mampu menghasilkan daya besar secara stabil, tetapi menghasilkan Jadi tidak ada pembangkit yang benar-benar sempurna ya. Ya. Semua harus disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan listriknya. Mungkin kita lanjut ke topik diskusi berikutnya ya Fauzi. Saya sering melihat bagaimana listrik sampai ke rumah. Saya sering melihat menara listrik berukuran besar di pinggir jalan. Nah, setelah listrik dihasilkan di pembangkit, bagaimana prosesnya hingga bisa sampai ke rumah kita? Baik. Pertama, listrik dihasilkan oleh generator. Kemudian tegangannya dinaikkan menggunakan transformator agar rugi-rugi daya selama perjalanan menjadi kecil. Selanjutnya, listrik dikirim melalui jaringan transmisi tegangan tinggi menuju gardu induk. Di gardu induk, tegangan kembali diturunkan sebelum disalurkan melalui jaringan distribusi ke rumah-rumah pelanggan. Jadi perjalanan listrik sebenarnya cukup panjang dan melibatkan banyak peralatan yang bekerja secara bersamaan. Pantas saja ketika terjadi gangguan pada salah satu bagian jaringan, listrik di suatu wilayah bisa ikut padam. Lanjut ke topik selanjutnya, tantangan kelistrikan di Indonesia. Kalau berbicara mengenai Indonesia sebagai negara kepulauan, tentu tantangan penyediaan listrik juga tidak mudah. Menurut Fauzi, apa tantangan terbesar yang dihadapi saat ini? Menurut saya ada beberapa tantangan. Pertama adalah pemerataan akses listrik hingga ke daerah terpencil. Yang kedua, kebutuhan listrik masyarakat terus meningkat setiap tahun. Yang ketiga, bagaimana menjaga keandalan sistem agar tidak sering terjadi pemadaman. Selain itu, Indonesia juga sedang menghadapi tantangan transmisi menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Berarti pekerjaan di bidang kelistrikan ke depan masih sangat besar ya. Topik selanjutnya yaitu energi terbarukan dan masa depan Indonesia. Belakangan ini kita sering mendengar istilah energi baru terbarukan. Mengapa topik ini semakin banyak dibahas? Baik, karena energi fosil jumlahnya terbatas dan penggunaannya menghasilkan emisi karbon. Sedangkan energi terbarukan seperti matahari, angin, air, dan panas bumi tersedia secara alami. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar. Jika dimanfaatkan secara optimal, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Semoga kedepannya penggunaan energi bersih semakin meningkat sehingga lingkungan juga semakin terjaga. Untuk topik selanjutnya yaitu belajar pembangkit listrik di pendidikan teknik elektro. Sebagai mahasiswa pendidikan teknik elektro, hal apa saja yang dipelajari terkait pembangkit tenaga listrik? Kami mempelajari prinsip kerja generator, transformator, mesin listrik, sistem energi listrik, transmisi, distribusi, proteksi sistem tenaga, efisiensi energi, hingga energi baru terbarukan. Selain itu, kami juga mengikuti praktikum sehingga dapat melihat secara langsung cara kerja berbagai peralatan kelistrikan. Pengalaman praktikum sangat membantu karena teori yang dipelajari di kelas dapat langsung diterapkan. Jadi mahasiswa tidak hanya memahami konsep ya, tapi juga memiliki pengalaman praktik. Topik selanjutnya yaitu perkembangan teknologi pembangkit listrik. Fauzi, kalau kita melihat perkembangan teknologi saat ini, apakah teknologi di bidang pembangkit listrik juga ikut berkembang? Tentu saja Kak Huda, perkembangan teknologi di sektor pembangkit listrik sangat pesat. Dulu sebagian besar proses pengoperasian masih dilakukan secara manual oleh operator. Sekarang banyak pembangkit yang sudah menggunakan sistem otomatis berbasis komputer atau digital control system. Dengan teknologi tersebut, operator dapat memantau suhu, tekanan, putaran turbin, tegangan generator hingga kondisi jaringan listrik secara real time dari ruang kontrol
Jika terjadi gangguan, sistem dapat memberikan peringatan lebih cepat sehingga kerusakan dapat diminimalkan. Selain itu, perkembangan teknologi juga membuat pembangkit menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Misalnya, penggunaan turbin dengan efisiensi tinggi, panel surya generasi terbaru, hingga baterai yang menyimpan energi yang memungkinkan listrik dari energi terbarukan tetap digunakan meskipun cuaca tidak mendukung. Ke depan, teknologi seperti Internet of Things dan Smart Grid diperkirakan akan semakin banyak diterapkan dalam sistem kelistrikan Indonesia. Wow, menarik sekali ya. Jadi, teknologi tidak hanya membuat pembangkit menghasilkan listrik, tetapi juga membuat pengelolaannya menjadi lebih aman, efisien, dan modern ya. Nah, topik selanjutnya yaitu apa yang terjadi saat listrik padam. Mungkin ini juga kebanyakan dari kita merasakan gitu ya, Fauzi. Mungkin banyak pendengar yang penasaran ketika listrik padam, apa sebenarnya sedang terjadi di sistem kelistrikan. Pemadam listrik bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah gangguan pada jaringan transmisi, misalnya pohon tumbang yang mengenai kabel listrik. Cuaca ekstrim seperti petir atau angin kencang, kerusakan pada transformator, hingga gangguan di pembangkit listrik itu sendiri. Ketika terjadi gangguan, sistem proteksi akan bekerja secara otomatis untuk memutus aliran listrik pada bagian yang bermasalah. Hal ini dilakukan agar kerusakan tidak menyebar ke jaringan yang lebih luas. Setelah penyebab gangguan ditemukan dan diperbaiki, petugas akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum listrik dinyalakan kembali. Jadi, proses pemulihan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena keselamatan masyarakat dan petugas menjadi prioritas utama. Oh, berarti pemadam listrik bukan berarti petugas sengaja mematikannya ya, tetapi justru merupakan bagian dari sistem pengamanan agar kerusakan tidak semakin besar. Mungkin untuk topik selanjutnya yaitu profesi di bidang kelistrikan. Kalau berbicara mengenai dunia kerja, lulusan yang mempelajari pembangkit tenaga listrik biasanya memiliki peluang kerja di bidang apa saja ya, Fauzi? Peluangnya cukup luas. Lulusan dapat bekerja di perusahaan penyedia listrik, perusahaan pembangkit, industri manufaktur, perusahaan migas, dan menjadi tenaga pendidik. Selain itu, perkembangan energi baru terbarukan juga membuka peluang kerja baru, misalnya sebagai teknisi panel surya, perancang sistem PLTS, teknisi pembangkit angin, hingga peneliti di bidang energi. Saat ini kebutuhan tenaga ahli di kelistrikan masih cukup tinggi karena hampir semua sektor industri membutuhkan pasukan listrik yang andal. Wah, berarti prospek di bidang teknik elektro memang sangat luas dan masih terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman ya. Untuk topik kita selanjutnya yaitu potensi energi Indonesia. Indonesia yang sering kita sebut sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Menurut Fauzi, potensi energi apa saja yang menjanjikan untuk masa depan? Menurut saya, semuanya memiliki potensi yang sangat besar. Indonesia memiliki ribuan sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai PLTA. Intensitas matahari yang tinggi hampir sepanjang tahun untuk PLTS daerah penggunaan yang berpotensi menghasilkan tenaga angin, serta cadangan panas bumi yang termasuk terbesar di dunia. Namun tentu saja diperlukan investasi, pengembangan teknologi, serta sumber daya manusia yang berkualitas agar potensi tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal. Semoga kedepannya semakin banyak energi bersih yang digunakan sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang lebih mandiri di bidang energi. Untuk topik berikutnya yaitu keselamatan kerja di pembangkit listrik. Fauzi bekerja di pembangkit listrik tentu memiliki risiko yang cukup tinggi. Bagaimana penerapan keselamatan kerjanya di bagian kelistrikan? Benar sekali.
Keselamatan kerja atau K3 merupakan hal yang sangat penting di dunia kelistrikan. Petugas wajib menggunakan alat pelindung diri seperti helm keselamatan, sepatu safety, sarung tangan, isolasi, kacamata pelindung, dan pakaian kerja khusus. Selain itu, sebelum melakukan pekerjaan, selalu dilakukan pemeriksaan peralatan, prosedur penguncian sumber listrik atau lockout, take-out, serta komunikasi antar petugas agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Dengan penerapan K3 yang baik, risiko kecelakaan dapat ditekan seminimal mungkin. Oh, jadi sehebat apapun teknologi yang digunakan, keselamatan pekerja tetap menjadi prioritas utama ya. Betul. Selanjutnya itu topik tentang pesan untuk generasi muda. Sebagai penutup diskusi kita pada malam hari ini, apa pesan Fauzi untuk generasi muda, khususnya mahasiswa yang ingin mempelajari dunia kelistrikan? Saya ingin mengajak teman-teman untuk terus belajar dan tidak takut mempelajari teknologi. Bidang kelistrikan merupakan salah satu bidang yang akan dibutuhkan karena hampir seluruh aktivitas manusia bergantung pada energi listrik. Selain memahami teori, kita juga harus membangkitkan keterampilan praktik, kemampuan bekerja sama, dan terus mengikuti perkembangan teknologi. Saya berharap semakin banyak generasi muda Indonesia yang berkontribusi dalam menciptakan inovasi di bidang energi sehingga Indonesia mampu menjadi negara yang mandiri, maju, dan ramah lingkungan. Wow, terima kasih banyak ya Fauzi atas penjelasannya dan motivasinya. Saya pribadi mendapatkan banyak sekali ilmu dan perbincangan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan para pendengar juga mendapatkan manfaat dan semakin memahami pentingnya pembangkit tenaga listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita juga diharapkan lebih bijak dalam menggunakan energi listrik dan ikut menjadi kelanjutan lingkungan untuk masa depan kita semua. Mungkin sekian untuk podcast kita pada malam hari ini. Saya Miftahul Huda dan rekan saya. Saya Novandra Dwi Fauzi. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.